Halo, perkenalkan nama saya Fernanda Adamson Ratu, mahasiswa semester 6 Fakultas Psikologi Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi metode rating yang dijumlahkan untuk MK Psikometrik yang diambil dari buku Dasar-Dasar Psikometrik K2. Kita masuk pada pembahasan. Jadi metode rating yang dijumlahkan ini sering juga disebut dengan penskalaan model Likert. Nah, penskalaan model Likert ini merupakan metode penskalaan yang berorientasi pada respon. Jadi dengan kata lain, penskalaan dalam metode ini adalah meletakkan kategori-kategori respon pada suatu garis kontinum. Nah, sehingga data untuk penskalaannya pun berupa respon-respon yang diberikan oleh responden terhadap suatu stimulus atau suatu pernyataan. Nah, pada prosedur penskalaan dengan metode ini didasari oleh dua asumsi. Asumsi yang pertama, bahwa stimulus yang akan diskalakan memiliki karakteristik favorable dan unfavorable. Asumsi yang kedua, bahwa respon positif terhadap stimulus favorable dan respon negatif terhadap stimulus unfavorable harus diberikan bobot yang tinggi dibanding respon negatif terhadap stimulus favorable dan respon positif terhadap stimulus unfavorable. Nah, perlu diketahui juga untuk para responden nantinya akan memberikan respon pada setiap kategori jawaban. Ya, kategori jawaban antara lain STS sangat tidak setuju, TS tidak setuju, entahlah atau netral, S setuju, dan SS sangat setuju. Kita masuk pada contoh. Kita ambil contoh bunga mawar sebagai objek. Nantinya stimulus atau pernyataannya adalah bunga mawar adalah bunga yang indah. Nah, perlu diperhatikan juga karakteristik indah di sini menunjukkan sifat yang secara normatif baik atau diinginkan. Jadi dapat dikatakan stimulus atau pernyataan ini bersifat favorable. Nah, kita lihat tabel 25 sebagai contoh distribusi respon dari 200 orang responden terhadap stimulus atau pernyataan mawar adalah bunga yang indah. Kita lihat pada lajur pertama. Pada tabel 25 ini, lajur pertama memuat frekuensi jawaban untuk setiap kategori respon, yaitu antara lain STS 4, TS 36, E59, S87, dan SS14. Pada lajur kedua adalah P yang adalah proporsi dalam kategori. Nah, proporsi ini diperoleh dengan membagi setiap frekuensi jawaban dengan banyaknya responden, yaitu F per N. Jadi sehingga pada kategori jawaban STS 0,020 diperoleh dari 4 dibagi 200. Pada lajur yang ketiga adalah PK, proporsi kumulatif dalam kategori di sebelah kiri. Kita ambil contoh jawaban kategori E, 0,495. Nah, itu diperoleh dengan menjumlahkan P untuk kategori E, yakni 0,295 ditambah dengan 0,020 yang adalah P untuk kategori TS di sebelah kirinya. Kemudian ditambah dengan 0,180 untuk P untuk kategori STS di sebelah kirinya lagi. Nah, sehingga PK untuk kategori E adalah penjumlahan dari 0,295 ditambah 0,180 ditambah 0,200 sama dengan 0,495. Nah, pada lajur yang berikutnya adalah PKT yang adalah titik tengah proporsi kumulatif. Nah, PKT ini didapat dari, kita ambil contoh untuk kategori E, didapat dari setengah P ditambah PK. Jadi 0,295 ditambah 0,200 dan PKT untuk dan didapatnya hasil 0,348. Jadi sekali lagi untuk PKT ini didapat dari P setengah P ditambah PKB. Jadi
P untuk kategori E ditambah dengan PK untuk kategori TS. Jadi 0,295 ditambah 0,200 didapatlah 0,348. Begitu juga dengan kategori SS. Hasil 0,95965 didapat dari 0,70 ditambah 0,930 sama dengan 0,965. Pada lajur berikutnya adalah Z. Nah, Z ini hasil dari Z ini didapat dari tabel deviasi standar. Kita ambil contoh untuk kategori STS. Nah, pada kategori STS kita ambil untuk PKT-nya. PKT 0,010. Kita lihat di tabel deviasi standar, jawabannya adalah minus 2,326. Begitu seterusnya untuk kategori TS, E, dan S dan SS. Nah, kemudian untuk keseluruhan nilai Z ini diletakkan pada garis kontinum sebagai berikut. Nah, pada posisi respon terendah dapat dinyatakan juga sebagai angka 0 pada kontinum dengan melakukan transformasi linear. Nah, untuk contoh ini digunakan persamaan linear Y sama dengan 2,326 tambah 1X sehingga diperoleh hasil seperti berikut. Kita lihat linear Y. Nah, hasil dari Y ini kita letakkan juga pada garis kontinum sebagai berikut. Jadi untuk STS 0,0, untuk TS 1,099, untuk E 1,935, untuk S 2,888, dan untuk SS 4,138. Baik, sekian penjelasan singkat tentang metode rating yang dijumlahkan. Terima kasih.